Hello Bra People, welcome back di Smash Channel Pahyak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga dan baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan memberikan subscribe dan berikan like juga teman-teman. Oke, terima kasih Bra People. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor ya teman-teman yang dialami oleh subscriber kita juga. Dia mengirimkan juga melalui WA. Ini cerita dia sudah lumayan lama ya, sekitar 2006 yang lalu. Jadi dia mendapat gangguan-gangguan ketika sedang bekerja. Nah, cerita apakah itu? Ini dia teman-teman. Nama teman saya ini yaitu Yani ya. Yani ini seorang mandor pekerja bangunan ya. Pekerja bangunan yang bekerja bersama kontraktor ya. Jadi dia mengalami gangguan. Nah, suatu ketika dia mendapat kerjaan nih teman-teman, bekerja untuk mengawasi pembuatan jembatan atau gorong-gorong ya di pedalaman Kalimantan yang lumayan jauh tempatnya. Mungkin kalau dari provinsinya itu sekitar 5 jam ya, 5 jam naiki kendaraan darat ya. Nah, pada saat itu dia ada 3 anggotanya ya. Mereka bersama-sama membawa material segala macam, dan itu ada anggotanya yaitu namanya Karim, Ahmad, dan Jani. Jadi mereka berempat ya. Jadi Yani ini mandornya ya yang mengkoordinir mereka. Jadi ada sekitar 5 gorong-gorong ya pada saat itu untuk dipasang. Nah, mereka pada saat itu untuk membangunnya. Nah, singkat cerita, mereka membangun gorong-gorong ini di antar truk ya. Jadi ada sekalian bawa material seperti kawat, semen, dan macam-macam. Nah, jadi diantarlah ke gorong-gorong pertama. Jadi gorong-gorong pertama ini kalau dari desa ke desa lainnya ini, desa itu kurang lebih 15 sampai 20 km ya teman-teman jaraknya. Nah, bekerjalah mereka nih untuk pembuatan gorong-gorong pertama nih, bekerja seperti biasa, jadi tidak ada kendala apa-apa nih teman-teman. Nah, sampai gorong-gorong kedua, nah sampai gorong-gorong yang terakhir, yaitu gorong-gorong yang kelima. Nah, gorong-gorong kelima ini jarak dari desa itu kurang lebih sekitar 10 km ya sudah. Nah, jadi ini menghubungkan 2 desa ya teman-teman ya. Nah, 2 desa dan jalan provinsi ini memang cukup sepi pada tahun 2005 itu ya teman-teman. Nah, mereka ini kan kalau untuk membangun gorong-gorong atau box ini, mereka selalu nginap ya, buat kemah ya, tempat mereka simpan barang buat pakai terpal gitu kan. Nah, langsung mereka tidur di situ. Setiap gorong-gorong pindah. Nah, pada saat gorong-gorong kelima, disitulah mulai teman-teman teror ya. Nah, pada saat hari pertama ya teman-teman pembuatan gorong-gorong itu, nah, mereka sudah membuat gorong-gorong dan sudah selesai. Dan malam pertamanya itu teman-teman yang terjadi adalah teman mereka ini kan ada berempat ya sama si Yani tadi dan ternyata pada saat itu si Korim ini mengalami kesurupan teman-teman. Tidak tahu penyebabnya apa, dan dia memberitahu bahwa Korim ini kan sudah lama bekerja, itu baru kali ini dia melihat si Korim ini kesurupan. Dan kesurupannya itu seperti ini ya, buaya, menjadi buaya, ngomong tidak jelas apa itu. Jadi mereka bertiga nih seakan-akan si Korim ini pengen pergi ke sungai teman-teman. Jadi ditangkapin lah dia ini ya teman-teman. Jadi ditangkapin, ditawan ya supaya dia tidak mencebur ke sungai, karena di situ sekitar 50 meter dari box mereka itu lumayan ada sungai ya, sungai yang besar ya. Nah, jadi lari ke situ. Wah, jadi ditawanlah oleh mereka bertiga ini. Dan mereka nih si Yani langsung ini tiba-tiba langsung mental teman-teman. Jadi kekuatan Korim ini besar juga, padahal tubuhnya waktu itu kecil ya, kata si Yani ini. Nah, sampai ini akhirnya mereka berdoa, teman-teman berdoa, membaca yang bisa mereka bisa, sedangkan ini mereka tangkap ya supaya tidak lari. Dan akhirnya itu berhenti sendiri ternyata teman-teman. Nah, setelah berhenti sendiri, pada keesokan harinya si Korim ini sakit teman-teman. Jadi sakit ya, akhirnya mereka bekerja ya. Mereka ini kadang-kadang bekerja ini bisa lembur ya teman-teman. Nah, bekerjalah mereka. Si Korim ini di tenda aja nih, tidak bekerja karena dia sakit ya teman-teman. Nah, setelah dia sakit,
teman-teman mereka bertiga nih, ya, si Yani ini walaupun dia mandor ya teman-teman, tapi dia sering juga membantu teman-temannya seperti itu ya, sebagai kepalanya lah. Nah, bekerjalah mereka nih, bekerja sampai jam 7 malam. Nah, mereka pulang. Nah, si Korim ini gimana keadaannya, masih kurang sehat teman-teman pada saat malam itu. Nah, tidurlah mereka. Nah, biasa kan pada malam ini si Yani ini kencing ya teman-teman. Nah, kering keluar tenda. Nah, tiba-tiba di luar tenda itu si Yani ini mau menjatuhkan diri ya ke sungai kecil itu yang di box itu, berdiri seperti ini. Dia teriak, "Karim, ngapain kamu? Karim, woi!" Dia memanggil teman-temannya si Ahmad sama si Jani. "Ahmad, Jani!" Langsung keluar si Ahmad, Jani itu. Si Yani ini balik ke tenda dan memanggil teman-temannya, dan dia kaget teman-teman. Ternyata Karim masih tidur di pojokan. Jadi teman-temannya, ada apa, saya melihat Karim. Nah, mereka tidak percaya. Karim di sini kok, kata mereka kan. Nah, itu membuat bulu kuduk si Yani ini merinding sekali dan tidak tahu apa-apa. Itulah mulai dia ketakutannya. Nah, terbangun lagi nih setelah tertidur jam 3 malam ya, terbangun lagi ya. Pada saat itu sekitar jam 3 malam, pokoknya masih gelap ini, kata si Yani ini. Dia melihat ini seperti ada yang terbang teman-teman, di tenda itu. Nah, terus seperti ada jari ya, seperti kayak gini besar jarinya itu, dan dia melihat bayangan siluet yang kuku panjang di merobek mereka, dan sampai bunyi seperti ini, dan dia tidak berani, dia tidak mau juga membangunkan kawannya. Akhirnya dia tertidurlah teman-teman. Nah, jadi itulah gangguan-gangguan di hutan ya, pedalaman itu sangat mengerikan sekali, ungkap Yani pada waktu itu ya. Di keesokan harinya si Karim ini udah mulai sedikit sehat ya teman-teman, namun wajahnya masih pucat, jadi dia tidak dibolehkan juga untuk bekerja. Jadi mereka masih bekerja bertiga ya. Jadi bekerjalah mereka dan pulang bekerja seperti biasa. Nah, akhirnya mereka menanyakan kepada si Yani, kenapa kok Yani bisa kesurupan. Jadi si Yani itu baru cerita teman-teman. Ternyata saat hari pertama itu dia ada keluar ya dari tenda itu ke arah sungai. Di situ ada keramat teman-teman. Jadi dia sebenarnya ngambil sesuatu, mangkok yang ada di dalam keramat itu, di bawahnya tenda teman-teman. Kaget lah teman-teman, si Jani dan si Ahmad ini menyuruhnya, kembalikan saja, mungkin ini yang membuat kita diganggu. Jadi banyak ada kendala mereka di pembangunan box kelima itu. Nah, setelah itu kan sering mobil mereka itu kan 3 hari sekali itu ke situ ya untuk mengantar barang, untuk pengecekan juga. Nah, ternyata itu besok masih belum, mereka ingin pulang, dan pada akhirnya besok mereka ke tempat lokasi keramat itu teman-teman, dan mereka mengembalikan mangkok itu. Setelah mengembalikan mangkok teman-teman, tidak ada yang terjadi. Si Yani minta maaf pada penunggu yang ada di keramat itu ya, jaraknya dari situ mungkin sekitar 50-100 meter ya jauhnya, ke arah hutan, ke arah sungai, namun dia agak ke hutan sedikit. Jadi mereka tidak tahu di situ ada keramat. Dan juga si Korim juga sih, ngapain dia ngambil mangkok, katanya karena unik aja, katanya seperti itu, makanya mereka diganggu. Nah, itulah dia. Dan setelah ini mereka mengerjakan gorong-gorong itu atau box itu selama 3 hari, 4 hari, dan akhirnya itu selesai juga teman-teman, tidak ada kendala. Dan mereka juga memberikan sajian seperti rokok atau makanan ringan yang ada di keramat itu. Jadi pekerjaan mereka lancar teman-teman. Nah, itulah pengalaman Yani ya sebagai mandor proyek ya teman-teman, box atau jembatan yang menghubungkan antar desa-desa pedalaman di Kalimantan. Nah, itulah, hati-hati kita teman-temannya, jangan mengambil sesuatu yang bukan punya milik kita, apalagi benda-benda itu ya semacam gaib lah ya. Oke, Bright People, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton. Berikan like, subscribe channel ini. See you in the next video.